pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk boleh kembali menemui Bapak Ibu Saudara yang terkasih di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengawali hari dalam pimpinannya, menikmati indah hadiratnya, dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kembali kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati untuk menerima pesan-pesan-Mu Bapa. Bapa, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Karena kami percaya kebaikan Tuhan selalu dinyatakan tiap-tiap saat dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan bagikan aliran sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang mengalami tekanan-tekanan, Tuhan berikan kekuatan dan topangan yang luar biasa sehingga kami dapat melalui semua ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, badai pasti berlalu. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kisah Para Rasul 27 ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Bapak Ibu Saudara mendengar kata badai, pasti kita sudah bisa membayangkan kedahsyatannya, kekuatannya sangat luar biasa. Tercatat 3 badai terbesar di dunia yang pernah terjadi. Pertama, Topantip merupakan badai yang terjadi pada tahun 1979 dan dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia berdasarkan diameternya, yakni mencapai 2.220 km. Kecepatannya menyentuh angka 305 km per jam. Badai ini terjadi di Pulau Marshall dekat Filipina. Kemudian badai besar ini bergerak mendekati Jepang. Daerah yang terdampak adalah Okinawa dan Tokyo. Banyak nelayan yang meninggal dan kapal-kapal tenggelam. Yang kedua, badai Olga merupakan badai terbesar kedua di dunia. Terjadi pada tahun 2001 dengan diameter mencapai 1.595 km dan kecepatannya 190 km per jam. Dampaknya adalah terjadi gelombang tinggi di berbagai perairan. Yang ketiga, badai Sandy. Badai terbesar ketiga di dunia ini terjadi pada tahun 2012 dengan diameter 1.380 km. Badai ini pernah menerjang Amerika Serikat dan memakan korban jiwa lebih dari 200 orang. Dari bencana itu, kerugian material yang ditimbulkan mencapai sekitar 70 miliar US dollar. Ketika masalah yang sangat besar menggoncang kehidupan kita sering menyebutnya sebagai badai hidup. Badai ini bisa meluluhlantahkan bahkan menghancurkan kehidupan. Badai memang sangat menakutkan. Hanya satu yang diharapkan ketika badai sedang terjadi, yaitu badai segera berlalu. Ketika badai datang, satu hal yang membuat kita dapat bertahan, karena Kristus bersama dengan kita. Yang membuat hati kita tenang di tengah badai yang bergelora adalah saat Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami badai kehidupan? Mungkin kita bertanya, kapan badai akan berlalu? Bahkan kita bertanya lebih lanjut, mengapa badai terjadi dalam kehidupanku? Pagi ini kita akan melihat dari perspektif firman Tuhan, mengapa bisa terjadi badai di dalam kehidupan. Badai bisa terjadi karena kita mengeraskan hati dan lari dari panggilan Tuhan. Kita diingatkan Tuhan melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Yunus. Yunus sungguhnya paham apa yang menjadi kerinduan hati Allah.
karena Allah telah berfirman kepadanya dalam Yunus 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bagaimanakah respon Yunus terhadap mandat yang Tuhan berikan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Yunus memilih tidak taat. Dia mengeraskan hati dan mengingkari panggilan Tuhan. Dalam Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berjalan ke Yope dan naik kapal menuju Tarsis, yang adalah arah bertolak belakang dengan kota Niniwe. Tarsis terletak kira-kira 4.000 km, 2.500 mil di sebelah barat lewat perjalanan kapal. Niniwe terletak kira-kira 800 km di sebelah timur lewat perjalanan darat. Sikap Yunus yang keras hati dan ingin lari jauh dari Tuhan ternyata memberi efek bagi dirinya. Suatu hal yang dahsyat terjadi. Dalam Yunus 1 ayat 4, tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara, di sini kita menemukan kata badai. Kita tentunya bisa membayangkan situasi yang sangat mencekam saat terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir hancur. Tentunya semua orang yang ada di kapal itu sangat ketakutan. Mereka berada di lautan yang sangat luas dan tentunya juga sangat dalam. Kalau kapal itu betul-betul hancur, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Yang ada dalam pikiran, mereka akan binasa apalagi kapal semakin bergelora menyerang mereka. Mereka memohon kepada Tuhan agar mereka tidak binasa. Namun di tengah kepanikan ini ada hal yang aneh dan ajaib. Tentunya Bapak Ibu Saudara sependapat dengan saya. Yunus bisa tertidur dengan nyenyak. Dalam Yunus 1 ayat 5 dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Yunus tidak menyadari kalau kapal itu sedang digoncang badai dengan sangat luar biasa. Yunus bisa tidur dengan nyenyak karena dia merasa sudah aman menuju tempat pelariannya. Melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan jangan pernah mengeraskan hati, jangan melarikan diri dari hadapan Tuhan, jangan ngoyok mengejar target yang kita mau padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kita belajar peka, dengar-dengaran akan firman-Nya, taat walaupun kita tidak paham akan maksud Tuhan. Ketaatan adalah bicara tentang sikap hati yang mau diajar, menerima arahan dan nasihat, kerendahan hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan adalah kesediaan untuk melangkah dengan iman. Dari kisah Yunus, terlihat jelas bahwa Tuhanlah yang menurunkan badai agar Yunus tidak lagi mengeraskan hatinya. Namun Yunus tidak menyadarinya sehingga ia bisa-bisanya tidur dengan nyenyak. Ini menjadi gambaran begitu banyak orang ketika badai datang justru dia tidak sadar bahwa Tuhan izinkan badai terjadi sebagai teguran Tuhan atas hidupnya. Bisa saja dia cuek, acuh tak acuh dan menganggap sepele. Tapi mirisnya orang-orang terdekat di sekitarnya yang merasakan dampak dari badai itu. Yunus awalnya tidak menyadari bahwa kapal itu diserang oleh badai oleh karena dirinya. Buktinya dia bisa tidur dengan nyenyak di dalam ruang kapal yang paling bawah. Tapi setelah dia kena undi barulah dia mengakui kesalahannya bahwa ia telah berusaha untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kejadiannya tentunya membuat Yunus syok. Ia berada di dalam kapal yang mengalami goncangan luar biasa. Hal ini menyadarkan Yunus bahwa Tuhan sedang memberinya teguran yang sangat keras. Andaikan kapal itu berlayar dengan aman dan tidak terjadi badai, mungkin Yunus berpikir bahwa ia telah melakukan tindakan yang benar. Karena Niniwe bukanlah tempat yang terbaik baginya. Mungkin Tuhan yang salah karena telah meminta Yunus pergi ke tempat itu. Dalam pandangan dan pemikirannya sebagai manusia, ketika ia pergi jauh dari tempat yang Tuhan tetapkan, maka akan membuatnya aman dari jangkauan Tuhan.
Badai itulah yang mengingatkan Yunus bahwa ia telah mengambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Dalam Yunus 1 ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Badai yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan membahayakan. Bahkan di dalam badai, Tuhan sanggup menyatakan kebesarannya, kekuasaannya, kebaikannya, pertolongannya, dan cintanya yang luar biasa atas hidup kita. Yunus mengalami pengalaman yang luar biasa ini. Di dalam Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bukanlah sebuah kebetulan Yunus ditelan oleh ikan yang besar, tetapi Alkitab mencatat ini terjadi atas penentuan Tuhan. Apakah yang terjadi dengan Yunus selama berada di tempat yang sangat mencekam? Di dalam perut ikan, ia merasa seperti berada di tengah-tengah dunia orang mati. Yunus berada di pusat lautan yang terangkum oleh arus air. Gelora dan gelombang laut melingkupinya, air mengepung dan mengancam nyawanya. Seolah lumut lautan membelit kepalanya, Yunus tenggelam ke dasar bumi. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud Tuhan yang terindah. Bahkan saat Tuhan izinkan badai, Tuhan tetap baik. Yang pertama, Tuhan mau menyatakan mujizatnya, bahkan di tengah situasi yang tersulit di dalam kehidupan kita. Yunus 2 ayat 6, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Hal yang kedua, badai yang Tuhan izinkan terjadi membawa kita kembali kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yang ketiga, badai menyadarkan kita bahwa pertolongan dan keselamatan hanya dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika badai datang dalam kehidupan oleh karena kita semakin jauh dari Tuhan dan kita semakin tenggelam di dalam dosa, mari jangan keraskan hati kita. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia mengasihi dan mengampuni semua kesalahan kita. Dia akan memeluk kita. Dia rindu kita kembali kepadanya. Allah tidak ingin kita binasa oleh karena dosa. Allah ingin merancang dan membuat suatu hal yang indah yang sudah dipersiapkan dalam hidup kita boleh tergenapi indah pada waktunya. Kembalilah kepada Tuhan. Badai pasti berlalu. Dan berikanlah rahmat-Mu padaku Tuhan. Tuntunlah sepanjang hidupku. Ada sekutu bunga di taman, harum semur aku dan menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh
kasih Tuhan, tidak pernah Kau biarkan kami menjauh dari-Mu. Bahkan ketika kami mencoba menjauh dari-Mu, Engkau tetap mengasihi kami untuk membawa kami kembali ke dalam dekapan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon ampun ketika hidup kami salah di dalam langkah. Bapa, terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak kasih anugerah yang mau Tuhan curahkan bagi kami, bahkan di tengah badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu badai yang ada segera berlalu, dan kami boleh belajar bagaimana setiap waktu kami lalui karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan mau kami semakin mendekat kepadamu. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami di hadapan-Mu.
Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berikan kami kepekaan untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Bahkan Bapa, kami percaya Bapa, bahwa di dalam setiap badai yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sekalipun ada hal-hal yang mau Tuhan tegur dalam hidup kami, tapi kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami badai di tengah keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, di dalam relasi dengan orang lain. Kami berdoa Bapak, biarlah kiranya badai ini boleh berlalu dan kami boleh melihat keindahan setelah badai itu berlalu. Dan kami melihat ada banyak hal yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami akan menang melewati badai kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, teguhkan, kuatkan hati kami untuk melangkah dengan iman. Terima kasih banyak Bapak, pada hari ini kami mau tetap memohon kepadamu, Engkau yang memimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.